main di daerah Gotland, dengan adanya alarm bom itu musuhnya nggak bakal bisa maju sama sekali, dan DPS dari Popo Kupa sih hati-hati aja tawarnya nanti bisa dibobol terus menerus. Bener, apalagi kita tahu di PES sekarang ini basic attack dari seorang UPA itu jadi 220% dari 200%, dan juga range-nya dikurangi ya dari 7 ke 5. Gak masalah, tapi menurut gua untuk sekedar nahan dengan ada bantuan Kupa ini tuh Bellatrón tuh berenam mainnya. Kalau sama Lord jadi 7, Popo sama Kupa berdua soalnya. Oke, Gitu dan ya. kita bakal lihat nih, kita bakal masuk di game kedua di match ketiga kita antara Bellatrón dan Saint Spartan ID. 1-0 skornya berhasil dimenangkan oleh Bellatrón di game pertama yang tadi, tapi tenang, masih ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Yes, masih ada banget kesempatan buat Saint Spartan menyamakan kedudukan dengan Bellatrón Era. Dan ayo didukung, jangan lupa sebarkan videonya biar makin banyak yang nonton. Masih ada satu match terakhir, tapi kita selesaikan dulu dari Bellatrón Era dan juga Saint Spartan. NG kali ini benar-benar usil banget masuk ke area hutan, tapi bakal coba di backup oleh Vivian dan juga ada seorang Palanir tadi. NG masih cukup nakal ya, nggak kapok ternyata nih anak, masuk lagi sebelum mati, pokoknya masuk terus. Oke, terpantau kayak udah mau beres nih. Ya udah, karena kita tahu jungle barat itu dia lumayan lama ya untuk untuk farmingnya. Maka dari itu kecepatan untuk ganggu itu enak banget sebenarnya. Tapi ada kontes itu wonder kali ini, itu dia kalau ada Nana resenya kayak gitu sih, ada Nana. Yes, untuk maju tuh susah banget, apalagi kali ini ada tambahan alarm bom yang bikin makin damage outputnya bakal lebih gede gitu kan. Sementara kita berlari ke top lane, dimana Cel match up 1 melawan 1 dengan Macha. yang bermasmed dari Nathan. Nah, ini dia pakai assassin Bang. Oke, kali ini hati-hati Macha. Cel sudah menerima banyak damage dari seorang Macha kali ini. Harus mundur dulu ke trading damage yang menurutku cukup adil ya, sama-sama lo dua-duanya. Tapi sini sudah hadir beserta seorang Vivian. Apakah bakalan terfirst blood Macha? Enggak, masih dan satu flame shot yang cukup baik dari Nana kali ini. Atau Cini berhasil menumbangkan seorang Macha. Tunggu dulu, Cini punya buff biru dari mana nih, jujur? Cini punya buff dari mana nih, jujur? Nyolong siapa nih, Cini? Coba kita lihat barangnya dapat nggak sih? Oh, berarti nyolong. Iya, boleh. Tapi kita beralih ke top lane, mungkin ada pressure yang dilakukan sama teman-teman dari Bellatrón, Pak. Oke. Nah, iya. Tapi ini ya, mau nggak mau harus berdua sih memang dari Saint Spartan. Ya, nggak bisa sendiri, dan kalau kita lihat juga tadi dari seorang Natanya menerima beberapa tekanan juga ya, mungkin harus lebih sering didatengin kali ya sama seorang Eji. Dan kali ini setup turtle coba dilakukan untuk Bellatrón, tapi Palanir coba untuk zoning out musuhnya. Dimana oke, tertarik dalam di judgment, Palanir masih bisa untuk mundur. Akan ada mut-mut. Coba flicker ke arah depan, tapi masih berhasil untuk mundur dari seorang Palanir kali ini. Cukup kuat, sakit banget dari seorang Vital. Dan satu player berhasil ter-take down di sana, yaitu seorang Uranus 2. Tenwa ternyata belum cukup tanky ya untuk menghadapi teman-teman dari Bellatrón Era. Wah, ini Mbak bakal menjadi bonus lagi nih, udah dapet turtle, dia dapetin kill juga, apalagi ke arah hyper. Ini bahaya banget. Sementara kalau kita lihat dari teman-teman Saint Spartan udah ketinggalan gold hampir 1000 di menit yang kedua ini, dimana memang objektif yang diungguli sama teman-teman dari Bellatrón tuh kuat banget sih. Bottom lane, mut. Ini kalau di bottom lane Esmeralda lawan Lapus sih kayak clear doang sih harusnya. Hanya untuk clear aja, karena mereka satu sama lain tidak bisa langsung instant kill atau saling solo kill ya. Mungkin akan cukup alot juga. Sementara itu di area top lane lagi-lagi terjadi kerusuhan. Masih cukup baik, tapi dari Kupanya berhasil untuk mendapatkan seorang Macaka, masih berhasil selamat, tapi bakalan coba untuk dipotong dari arah belakang oleh seorang Cini. Dan another point kill untuk Cini di early game kali ini. 3 menit ini udah dapat 3 kill. Oke, dan bakal dipaksa seperti di area top lane, dimana Vival juga udah langsung ngeblokir bagian belakangnya. Datang kali dari bulat, namun tidak bisa berbuat banyak, dan sepertinya turret harus direlakan. Harus direlakan, nggak bisa buat defend lagi dari teman-teman Saint Spartan. Mungkin bisa cari peluang lainnya, nggak bisa untuk ngelawanin lagi Bellatrón dengan 5 ataupun dilawan dengan jumlah yang sama, karena kita lihat ketertinggalan gold sekarang sudah mulai berasa. Di menit ketiga bahkan mereka udah ketinggalan 3000 gold. Yes, ini dengan impact satu turret benar-benar berasa, dan Detonas welcome coba kali ini memakan ke arah bulat, sepertinya dilempar ke arah tembok. Masuk ke Falling Star Moon, Palanir yang berhasil mendapatkan 1 kill ke arah bulat. Masih ada time journey juga, coba dikejar balik kali ini, namun tidak boleh terlalu greedy sebetulnya dari keduanya, dan lebih milih untuk mundur dulu. Oke, harus mundur terlebih dahulu. Kali ini dari teman-teman Saint Spartan gak bisa terlalu greedy maju, dan juga Bellatrón harus lebih berhati-hati lagi. Tapi ternyata Lapu-Lapu berhasil menumbangkan seorang Vival di arah mid lane yang udah low banget mungkin dari Vivalnya, dan di timing yang pas mut
berhasil untuk mencuri satu poin kill. Sakit. Dan sakit sekali di sini Maca harus mundur. Tapi pertolongan yang cukup terlambat dari seorang NG kali ini. Sudah kehilangan satu playernya itu Maca. Dan Chell-nya juga masih bisa selamat. Gila sih ini ditaruh Pupa di Godland, bener-bener impactnya luar biasa banget sih buat Beletronera. Sakit banget dengan satu kali by the Pupa tadi, itu benar-benar berdampak besar buat tadi Nathannya si Maca. Dan kali ini harus lebih defensif permainan dari teman-teman Saints Spartan karena nggak boleh terlalu gede lagi. Sekarang kita lihat di bottom lane, Mood berhadapan langsung dengan Palanir yang dimana ini fokus ke arah minion doang sih dari keduanya, dan langsung fokus ke arah gerakan. Langsung fokus ke arah gerakan. Setelah itu Tarto bakal di setup lagi oleh teman-teman dari Beletronera. Dan udah mulai diintip ternyata teman-teman dari Saints Spartan tadi, tapi nggak bisa berbanyak Arachi malahan menjadi makanan untuk teman-teman dari Beletronera. Satu player berhasil take down, tersisa 4 pemain saja. Apakah bakal dikomit sama teman-teman dari Beletronera, mengingat dari segi gold mereka sudah meninggalkan cukup jauh sehingga penjaga dari tanah selatan teman-teman seorang Mood, tapi masih berhasil untuk di-dodge. Kali ini datang 2 backup dari seorang NG dan juga Bulan N1, nggak bisa berbuat banyak, harus mundur terlebih dahulu. Oke, dan ini udah harus berkumpul sih. Memang Diki Nana ini pastinya berkumpul terus, dan satu target yang di backup sama Diki dan Nana itu susah banget sumpah kalau mau di take down. Iya, bakalan susah banget. Dan setelah itu ada tim Maca ternyata berhasil tertangkap dengan ada batu juga freezing trap yang diurah oleh seorang Chell. Kali ini ada backup dari seorang Enji, sakit banget juga dari seorang Enji kali ini, tapi tidak bisa untuk menukar damage yang dimakan seorang Chell. Gila, sakit banget sih dari seorang Chell, berhasil menumbangkan Enji yang tadinya mau coba nyelamatin Maca, malahan ke kill balik gitu. Gila, berhasil ternyata dibalikan keadaannya, dan kali ini sudah ada Purple Buff yang mulai dikuasai sama teman-teman dari Beletron, dan sepertinya nggak bakal ada kontes karena kita melihat di mana adanya Bulat N1 di arah top lane. Ya betul sekali, soalnya dari Bulat N1 menyadari bahwa dari seorang Macanya ini dibully terus nih sama Pupa. Makanya coba untuk ditemenin aja terlebih dahulu karena biar lebih efektif lagi mungkin top lane-nya agar dari Maca bisa jadi ke arah team fight. Tapi bakal dapat di commit, dan di arah mid lane kita lihat ada seorang Barat yang berhasil menumbangkan seorang Arachi, tapi ternyata Uranus nggak cukup kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh seorang Chell. Hati-hati, ada Balanir coba berjalan ke arah seorang Maca, dijepit sama semua player Beletron. Ini sih udah bakal susah banget. Coba mundur, Polisar menjadi gocek terlebih dahulu, tapi Maca ini nggak bisa bertahan lebih lama karena 4 player dari Beletron yang ternyata too strong. Oke, dan dia menukarkan dengan adanya outer turret di lane ini sebenarnya cukup oke ya. Dan ini salah satu hal yang memang bisa dilakukan oleh mereka dari teman-teman Saints Spartan ID. Karena ketika space yang dibuat dari teman-teman di top lane tadi lumayan lama ya, harus dimanfaatkan gitu kan. Dan kali ini kita melihat di mana Turtle mulai di setup lagi, langsung komit kali ini masuk dari Mood, dikasih stun lagi kali ini namun Palanir tuh strong, masih cukup kuat dan harus mundur kali ini dari teman-teman Saints Spartan. Datang dari Vival juga bersama dengan Chell, langsung digigit dengan By the Pupa. Kaja yang coba dicep dan darahnya udah langsung habis. Untungnya masih sempat menggunakan flicker ke arah belakang. Oke, masih sempat menggunakan flicker ke arah belakang, masih bisa selamat, tapi udah cukup low banget. Dan harus merelakan Turtle ke arah Beletronera, dimana kali ini lampu-lampunya masih coba di zoning aja sama seorang Palanir. Ini sih Palanir gila zoningnya ya, dia pede banget dengan penggunaan Esmeraldanya. Sementara itu Turtle gue rasa nggak akan ada gangguan dari Saints Spartan Viteri dan lebih memilih untuk melakukan speed push di area top lane, dimana teman-teman dari Saints Spartan ini nggak bisa terus-terusan ngelawan nih team fight yang dikasih sama Beletronera. Mereka harus cari ruang lainnya, tapi Paladin di sini hampir saja terculik. Apakah berhasil mundur? Coba untuk komit saja ke area dalam. Paladin masih cukup low, masih ada backup juga dari seorang Vival Bulat. Hati-hati, akan mundur terlebih dahulu, tapi malah tertarik dan detonasi welcome-nya masih gagal ternyata. Oke, hampir saja tertelan tadi dari Barasnya dengan Detonatus Welcome, dan masih bisa selamat pastinya dari Palanir. Terlalu tanky, itu adalah jawaban yang kita butuhkan dari momen barusan. Sementara kalau kita lihat di bottom lane sudah mulai berkumpul kali ini, mengincar ke arah turret terlebih dahulu mungkin, dan Kupanya berhasil di take down. Sayang sekali, tapi mereka dapetin satu inner turret di arah bottom lane, menambah keunggulan gold yang mereka miliki. Bahkan kalau kita lihat dari Saints Spartan gak dikasih kill, cuma dikasih satu aja tadi, dan dari goldnya udah mulai terlampau jauh, sekitar 7.000 di menit 9. Ini pasti udah berasa banget sih dari Beletronera. Ya, ini 7.000 gold di 9 menit, ini angka yang bahaya sebetulnya dari tim manapun kalau ketinggalan goldnya sampai segitu. Dan kita lihat dari map controller udah mulai dikuasai nih sama teman-teman dari Beletron. By the Pupa, karena siapa itu Pak? Aduh, siapa yang kena gigit? Ternyata Maca. Satu itu dan meledak, ternyata sepertinya ada flame shot dari Cini. Berhasil mendapatkan satu kill dan turret yang menjadi bonusnya. Yes, betul sekali, dapat
1 kill, dapat turret juga, bonus bener-bener banyak masih digunakan kali ini. Enji menjadi target selanjutnya dari teman-teman Beletronera. Bakal coba di commit, Polis Armus digunakan kali ini. Enji terlalu jauh beronside, akan ada backup, tapi tidak bisa terselamatkan dari seorang Enji. Dua player harus mundur lagi, Arachi dan juga Moonmoon coba dari ke arah turret, tapi ternyata akan tertarik ke arah luar dengan Visual Expert kali ini masih bisa selamat dari seorang lapu-lapu. Oke, dan ini yang paling ngeselin sama Molina sama alarm bom. Jadi udah jadi ini Polymorph langsung dikasih damage dari alarm bom. Ini ngeselin banget sih jujur. Capek banget ketemu sama Nana kali ini. Oke, bakal coba di commit saja. Bener turret di arah mid lane. Gua rasa Moonmoon terkehilangan juga cara damage expert. Berhasil didapatkan 1 poin kill tambahan untuk seorang Tival. Lihat sekali lapu-lapu coba maju. Ada Molina, ada alarm bom, langsung di commit lagi tadi. Ada Pupa juga. Gimana cara majunya ini jawaban paling simpelnya adalah speed push yang paling diutamakan dari Sensation, atau kalau enggak ya memang harus ada satu tumbal yang untuk ngejekin semua trap-trap yang dimiliki sama teman-teman Beletron. Split push pun mungkin akan sulit untuk mengejar 10.000 gold tertinggal ya. Ini sih menurut gua mereka harus melakukan banyak sekali upaya. Split push, pick off satu persatu, tapi mengingat teman-teman dari Beletronera ini follow up-nya cepat. Udah gitu mereka jarang banget yang jalan-jalan sendirian. Nah ini bahaya nih. Opal Kupa kalau jalan sendirian bisa aja diculik. Tapi gua rasa dari mid ke bottom lane harusnya dekat, dan yes, kita lihat dari Opal Kupa juga coba berusaha untuk mendapatkan parfum aja, terus sudah regroup lagi bersama Lord di area mid lane. Kali ini akan coba di commit kah oleh teman-teman dari Beletronera. Oke, Lord sudah masuk, akan coba diajukan terlebih dahulu. Masih cukup kunci dari Lordnya, tapi apakah akan didapatkan? Ini para Jaratin akan secara gratis didapatkan. Sementara itu bakal di-push juga di area top lane-nya dan akan di-commit kah? Oke, sementara dari top lane kita lihat sudah ada Pupa yang langsung kali ini Palanir dengan Falling Star Moon langsung berhasil mendapatkan 1 LG nampaknya. Entropy di open juga dari Maca di defense kali ini sekuat tenaga sementara bulat di sisi belakang langsung bocor dan bahkan belum sampai ke telon berhasil di-kill. Masuk kali dari Moonmoon, Reflector langsung ke depan namun langsung tumbang juga, tidak kuat menahan, menyisakan Maca. It's gonna be 2-0 nampaknya, dan kali ini sudah ada Polymorph lagi di defense mati-matian tetap gak bisa, dan 2-0 skornya. Congratulations untuk Beletron Era.